Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Handayani dari MJ302 dengan NIM 22010110200. Sehubungan dengan UAS dari Manajemen Operasional, izinkan saya untuk share screen. Oke. Yes. Oke. Manajemen Operasional 1 dengan dosen Ibu Pustika Ayuning Puri. Untuk soal nomor satu adalah pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Biaya perputaran tenaga kerjanya, kalau untuk pola produksi konstan itu perputaran tenaga kerjanya adalah nol karena dia konstan terus stabil. Dalam pola produksi konstan, maka produksi bukan makan maaf, maka produksi tiap triwulan akan selalu sama atau tetap besarannya. Oleh karena itu tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja. Eh, yang B, untuk biaya simpan di soal tersebut diketahui adalah Rp100 per unit per triwulan. Nah, pola produksi konstan dengan 500 unit per triwulan. Untuk triwulan pertama, itu kan diketahui permintaannya adalah 250 dan produksinya adalah 500. Tentu itu ada kelebihan produksi. Jadi kita membutuhkan biaya simpan. Nah, biaya simpannya itu adalah kelebihannya adalah 250. Nah, biaya simpannya diketahui tadi adalah 100. Jadi 250 kali 100 adalah 25.000 biaya simpan untuk triwulan pertama. Nah, untuk triwulan kedua, permintaan itu meningkat menjadi 400. Namun masih kurang dari namun produksi yang dihasilkan masih lebih besar dari permintaan. Nah, pada saat triwulan kedua itu ada tambah lagi 100. Berarti dari yang triwulan pertama itu kan 250 dan triwulan kedua adalah 100. Jadi total yang harus disimpan adalah 350 dikali 100 per biaya simpannya menjadi 35.000 rupiah. Nah, untuk triwulan ketiga ternyata permintaannya meningkat lebih dari yang diproduksi 500. Nah, meningkatnya itu minus 550, tentu tidak ada biaya simpan karena ininya kan permintaannya lebih. Nah, untuk triwulan keempat, permintaannya menurun 450, namun biaya produksinya adalah 500 unit. Otomatis itu ada kelebihan 50 unit. Nah, itu harus kita simpan kembali. Nah, 50 dikali 100 adalah 5.000 untuk biaya simpan. Nah, dari biaya simpan di atas, kita simpulkan total biaya triwulan pertama adalah 25.000. Total biaya triwulan kedua adalah 35.000. Total eh, triwulan ketiga tidak ada karena permintaannya lebih banyak. Triwulan keempat ada kita juga harus menyimpan itu adalah 5.000. Dari totalnya menjadi 65.000 rupiah untuk biaya simpan. Nah, biaya subkontrak itu kan diketahui adalah 2.000 per unit. Nah, untuk triwulan ketiga itu kan ada kelebihan permintaan. Permintaannya banyak banget sementara produksinya itu hanya 500. Nah, itu kan kekurangannya berarti adalah 1050 dikurang 500 adalah 550. Nah, namun kita masih punya penyimpanan tadi adalah 350. Jadi total kekurangannya hanya 200. Nah, total yang harus disubkontrak berarti 200 dikali 2000 adalah 400.000 rupiah untuk biaya subkontrak. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi konstan, yaitu adalah biaya perputaran tenaga kerjanya kan 0, terus biaya simpannya tadi 65.000, biaya kerja lemburnya tidak ada, biaya subkontraknya adalah 400.000. Nah, untuk totalnya adalah 465.000 untuk pola produksi konstan. Nah, kita hitung dengan pola bergelombang. Pola bergelombang itu biaya simpannya 0. Karena kan dia fluktuatif. Bagi pola bergelombang tidak ada biaya simpan karena produksi selalu mengikuti permintaannya, sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan atas permintaan yang harus disimpan.
Nah, biaya perputaran tenaga kerja diketahui adalah 200 per unit. Dari TW1 ke TW2, TW1 kan permintaannya adalah 250 dan TW2 adalah 400. Berarti di situ ada kenaikan 150 ya. Nah, biaya perputaran tenaga kerjanya berarti 150 dibagi 200 dikali 4.000. Total untuk biaya perputaran tenaga kerja diketahui adalah 4.000 sama ini kayaknya salah deh. Ini 200. Oh, 4.000 itu sebentar. 4.000 itu adalah, oh ini biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan 200 unit. Nah, ya betul. Jadi 150 dibagi 200 dikali 4.000 adalah 3.000 untuk biaya perputaran tenaga kerja dari TW1 ke TW2. Nah, dari TW2 ke TW3 itu ada kenaikan selisihnya itu adalah 550. Jadi 550 dibagi 200 dikali 4.000 adalah 11.000. Nah, TW3 ke TW4 itu ada penurunan produksi 550. Keadaan ini dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan pengurangan ini dapat berakibat pelepasan tenaga kerja sehingga menanggung biaya pesangon bagi pekerja yang bersangkutan. Akan tetapi dalam perusahaan ini ternyata data yang menunjukkan bahwa tidak diperlukan biaya tersebut. Nah, selanjutnya adalah pola bergelombang. Tadi kan biaya simpan 0, biaya perputaran tenaga kerja, selanjutnya adalah biaya kerja lembur. Terjadi di TW3, di mana produksi mencapai 1.000 atau 300 unit di atas batas kerja lembur, yaitu 700 unit. Upah lembur sebesar 1.000. Oleh karena itu, biaya kerja lembur adalah 300 dikali 1.000, jadi 300.000. Biaya subkontrak itu juga terjadi pada TW3, permintaannya adalah 1.050 unit, sedangkan produksi tidak memungkinkan mencapai sebanyak itu karena kapasitasnya hanya 1.000 unit. Kekurangan produksi 50 unit itu harus ditutup dengan subkontrak. Jadi 50 dikali 2.000 adalah 100.000. Rekapitulasi biaya produksi bergelombang adalah biaya perputaran tenaga kerjanya adalah 14.000, biaya simpannya 0, biaya kerja lemburnya 300.000, biaya subkontraknya 100.000. Jadi total untuk biaya pola produksi bergelombang adalah 414.000. Tadi rekapitulasinya, oh ini masih lebih murah dari pola produksi konstan. Yang ketiga adalah pola moderat. Moderat itu eh, diketahui untuk TW1 dan kedua itu adalah 450 unit. 3 dan 4 produksi meningkat 850 unit, kenaikan sebesar 400 unit. Biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Jadi 400 dibagi 200 dikali 4.000 adalah 8.000. Nah, biaya simpan itu terjadi pada TW1. Nah, produksi 450 dengan permintaan 250 adalah kelebihan di 100 unit. Nah, harus disimpan. Jadi 100 dikali 100 adalah 10.000. TW2 produksi 450, berarti permintaannya 400 sama dengan 450 dikurang 400, berarti ada kelebihannya 50 unit. Kelebihannya itu tersedia pada di TW1 sebesar 100 unit. Nah, ditambah lagi kelebihan dari TW2 50 unit, berarti total simpan di TW2 adalah 150 unit dikali 100 sama dengan 15.000. Nah, TW3 produksi 850 unit, permintaan itu adalah 1.050 unit. 850 dikurang 1.050 unit adalah 200. Nah, ini kekurangan ya. Kita masih memiliki kesediaan di triwulan kedua yaitu 150, kekurangannya 50 unit.
kalau 200 dikurang 150 berarti kekurangannya adalah 50 unit. Hal ini tidak menanggung biaya simpan, namun biaya subkontrak untuk menutupi kekurangan produksi. Nah, TW4, produksi 850, permintaannya 450, berarti ada kelebihan, produksi 400, berarti ada biaya simpan 400 kali 100 sama dengan 40.000. Total biaya simpan adalah dari 10.000, 15.000, 0, dan 40.000 pada TW4 adalah totalnya 65.000. Nah, untuk pola moderat, tadi kan ada biaya perputaran tenaga kerja, terus biaya simpan, terus selanjutnya adalah biaya kerja lembur. Nah, untuk biaya kerja lembur sebesar 1.000 harus dibayar apabila hasil produksi lebih dari 200 unit. Nah, untuk TW3 biaya lemburnya ada 150 kali 1.000, 150. TW4 biaya lemburnya 150 kali 1.000 adalah 150. Jadi total biaya lemburnya adalah 300. Biaya subkontraknya tadi ada terjadi di TW3. Nah, itu ada kekurangan produksi 50, berarti subkontraknya 50 dikali 2.000 adalah 100. Rekapitulasi dari pola moderat adalah biaya perputaran tenaga kerjanya 8.000, biaya simpannya 65.000, biaya kerja lemburnya 300, biaya subkontraknya 100, dan total untuk biaya pola produksi moderat adalah 473.000. Nah, dari pola-pola di atas, kita bisa tarik kesimpulan, satu, pola produksi konstan tadi totalnya adalah 465.000. Pola bergelombang itu adalah 414.000. Pola pola produksi moderat adalah 473.000. Rekomendasi pilihnya itu adalah pola produksi bergelombang karena memberikan biaya total paling rendah. Nah, untuk kasus kedua adalah manajemen proyek. Perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada pabrik elektronik di Tangerang. Nah, sebagai berikut: A 6 jam, B 7 jam, C 5 jam. Pendahulunya adalah A ya. Nah, diminta adalah menggambar jaringan proyek. Nah, dimulai dari A, A dan B. Nah, C, C itu pendahulunya adalah A. C pendahulunya adalah A. Nah, sekarang D, D itu pendahulunya adalah B dan C. B dan C. Untuk E itu pendahulunya adalah B dan C sama. Dan F itu pendahulunya adalah D. Jadi setelah D adalah F. Dan G pendahulunya adalah E dan F. Menghitung slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Nah, slack time-nya itu saya sudah buat berdasarkan waktu. A itu adalah 6. Dari 6 ditambah 5 menjadi 11. Nah, untuk B 7 tambah 7 ditambah 1 jadi 8. Terus selanjutnya eh, mengikuti pola ini. Bisa kita tarik ke dalam tabel. IS 0, IF 6. IF ya, untuk kegiatan A slacknya 0 dan B slacknya 1 dan C 0, D 1, E 0, F 1 dan G 0. Jadi bisa ditarik jalur kritisnya itu adalah yang slacknya 0 adalah A, C, E, dan G. Ya, seperti ini bentuknya A, C, E, dan G. Ya, ini 0. Ya, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.